Masjid ya, Ketua Takmir Masjid Bapak Ahmad Zani, lajeng Bapak Ibu sedaya kemawon, lajeng saking BPBD Bapak sini kalau pangapunten Bapak Darat Jatun, lajeng saking para aparat lan ingkang mewakili menapa dene saking sederek-sederek sedaya kaum muslimin muslimat ingkang boten saged kula sebataken setunggal boko setunggal. Tentu rumus sanget menika kula saged mengikuti kegiatan angkringan napa Mas Derajat jenenge? Angkringan ukhuwah, angkringan persaudaraan. Ya, banyak Mas, banyak konco, banyak solusi ya. Alhamdulillah dalu menika sedherek dahat enten solusine niku para sangat niku. Nah, sekecakan anggenipun menggah dahat sak mertikanipun panggalih lan mugi-mugi saged napa sedaya remen wonten ing dalu menika. Kadosé niki wau bayat sampun rada kepyur nggih niki nggih. Jawa nggih. Jawane sumuk niki mugi-mugi benjang enggal Jawa. Ngoten nggih. Keranten sedaya relawan iki tesih dua ngirim-ngirim napa air wonten ing pundi papan panggenan teng Gunung Kidul teng Boyolali Wonogiri macam-macam sehingga segera dibutuhkan air kangge para warga menika. Nah mugi-mugi jejiban menika saged dipunlaksanaken kanthi sae dening para relawan. Niki kaping kalih sing pindah niku sik riyen nggih Mas Derajat nggih Jumat lalu nggih. Nah, niku nek dari kula pun setunggal wulan enten acara ngeten iki setiap wulan itu tiap hari buka angkringan gratis, sing jiko gratis, sing napa mari gratis. Jadi mungkin niki apresiasi kangge para jamaah sedaya khususipun pengurus masjid ingkang sampun nyawisi fasilitas ingkang saya sanget dumateng para jamaah sedaya. Nanti bentuk-bentuk saking khidmat pengurus masjid, dados relawan masjid mengirim permintaan bergabung para jamaah. Enten kalih model masjid ingkang katen menika sing dinamike pola kerelawanan. Sepindah sing kula ngertos wonten masjid Joko Karyan. Pirsa nggih Bapak Ibu nggih. Nanti dak menika la masjid nggih remen sanget kathah makanan tersedia wonten ing sak kiwa ngrihun. Lajeng sing rikala akhir Juli kala wingi kula suwun langsung mriku nyesakaken kados pundi biyanipun jamaah relawan kalih napa pengurus masjid itu wonten masjid Al Falah. Masjid apa Ibu? Al Falah. Manggenipun wonten pundi pirsa mboten? Ragen. Wonten pundi pirsa mboten apa? Ragen. Oh, dereng ngertos. Mas. Nggih pun dereng. Bosku. Oh, ayam anten mengaku boten. Oh, ngantuk bakal Derajat. Oke, Mas. Sampeyan turun kas pengajian nggih. Ragen. Yen ngapunten istripun kula boten Ustaz. Kula ning kados panjenengan ugi saking napa nggih melu-melu Derajat kadang sok dilibati nggih kegiatan kerelawanan kesehatan apa mulai apa nggih ceramah niku boten. Dadi niki kula narake kaya dene karo karo dengan kaya Uyai napa jenenge? Uyai napa? Segoro. Iki kaya Uyai Segoro. Mila saking menika kula badhe sekedhik mawon atur kata mungkin sharing berbagi cerita apa boleh kados kula mau nek boten pucul saking tema kados pundi memati semangat menyemangati kita supaya berjuang dados relawan saya menika wonten ing masjid kegiatan sosial kemanusiaan lan sanesipun. Hasilnya banyak. Yang ngapunten kula kepengen kayak boten kuwal saking materi menika. Sambele. Nek kula takok kali Bapak Ibu sedaya, relawan itu napa Bapak? Monggo panjenengan, relawan itu napa Bapak? Rela dilawan. Rela apa? Rela. Waduh. Kok ngeri ngoten nggih?
Nggih, supiraos wonten Bapak Ibu sedaya ingkang nembe dados relawan menika miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia niku dipun maknai bilih setunggalipun aktivitas kegiatan ingkang sifatipun sukarela lan karena kewajiban lan boten mergo unsur paksaan. Dados menika murni saking panggilan apa? Hati jiwa. Terus sing jenenge relawan kuwi setunggalipun pedamelan ingkang sifatipun boten enten unsur kewajiban lan paksaan. Munculipun saking raos panah peduli dumateng para sinten? Para piyayi-piyayi sanesipun tiyang besar. Nah, sanesipun menika makna ingkang dipun waos saking relawan menika biasanipun padanan kata menika volunteer. Volunteer menika saking bahasa Inggris lan sami ugi maknanipun para relawan. Nah, wonten ing agami Islam kita ugi nggadahi panduan babagan menika. Nah, menika kamon wonten ing surat Al-Maidah ayatipun gangsal surat nomor gangsal ayatipun nomor kalih ingkang gadhahi suwaos wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, pangertosanipun kados pundi Bapak Ibu sedaya? Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, niku sampun kamot dasar saking tolong menolong ingkang arupi kebajikan menika kamot wonten ing surat Al-Maidah ayatipun kalih. Nah, sanesipun menika Bapak Ibu sedaya perlu kita pahami ugi bilih wonten ing hadis ingkang dipun ngendikaaken ugi dening Nabi Muhammad nyayosaken bilih keuntungan ingkang badhe dipun pikantuk saking kita nalika dados relawan menika ing akhirat sakmangke saged dipun lebetaken dumateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Terus aktivitas kegiatan ingkang bersifat sosial kemanusiaan ingkang Bapak Ibu sedaya lakoni menika enten jaminan secara khusus saking Allah bilih sakmangke badhe pikantuk lelintu utawi ganjaran wonten ing surga adem nami. Nah, wonten kisah-kisah ingkang rikala jaman semanten nate dipun sekedar sabdaaken dening sira utawi sejarah ing antawisipun saking Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar itu sinten? Bapak sedaya? Istrinipun Nabi Muhammad. Nah, piyambakipun nalika tesih gesang mendampingi Nabi terlibat aktif nalika terjadi beberapa kali peperangan lan terlibat dados tenaga medis. Nah, sanesipun ugi menika wonten naminipun sahabiah utawi sahabat putri naminipun Rufaidah al-Islamiyah al-Ansoriyah. Terus enten sahabat ingkang rikala semanten mendampingi Nabi ugi dados kompi batalion napa ya kompi pasukan khusus anggenipun dados relawan medis ingkang semanten merawat korban-korban perang saking berjatuhanipun peperangan nalika perang Kondak kaliyan perang Badar dan beberapa perang sanesipun. Sahabat Nabi ingkang dipun Rufaidah menika konsen sanget anggenipun paring pambiyantu ingkang arupi tenaga bondo lan apa kemawon kangge supados napa merecovery utawi menyembuhkan kembali sahabat-sahabat Nabi ingkang dados napa korban peperangan. Boten tebih saking menika kanggenipun kita ingkang berkiprah wonten ing kegiatan amal ingkang melibatkan jiwa raga perlu enten keikhlasan, kelonggaran hati. Acuan ingkang saged kita gunakaken kangge menika wonten setunggalipun hadis ingkang dipun ngendikaken dening Nabi ingkang menika mekaten.
Enten ingkang saged mangertosi menika wa khairun nas anfa'uhum linnas. Cobi Bapak sebentar pripun? Wa khairun nas apa? Kali kula. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Napa Bapak? Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Ibu-ibu napa? Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, pangertosanipun menapa Bapak Ibu sedaya? Inggih menika sak beci-becike ing antarane nira yaiku sing paling kathah maringi manfaat dumateng tiyang sanes. Pripun? Sak beci-becike ing antarane nira yaiku sing paling akeh maringi napa? Manfaat dumateng sinten? Dumateng sanes. Sanes sinten menika? Tiyang sanes ingkang ingkang nomor kalih kamot wonten ing surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah menika wonten ing nomor 7 lan ayat nomor 8. Enten ingkang apa Bapak Ibu sedaya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul napa? Khairul bariyah. Kula wangsuli innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nggih, niku sering panjenengan pun-pun nalika salat nggih menapa salatipun? Kami yakunin ladzina kafaru napa apale gol triopul? Triopul niku napa? Bapak niku kan wis hafal sing triopul nggih. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, karo qul a'udzu birabbin nas. Nah, sesekali mengke saged maos menika, nggih. Nah, surasipun menawi kita terjemahkan wonten ing basa Jawi, sak temene wong kang padha iman nindakake kebencian, mongko dheweke kuwi dadi saapi-apike manungsa utawi makhluk. Dadi atosipun wonten ayat 7 surat Al-Bayyinah menika meratelaken bilih sak temene wong-wong kang padha iman kuwi nindakake kebencian. Lan dheweke kuwi sak benci-bencike makhluk. Terus nalika kita nindakaken kebencian arupi membantu tiyang sanes menika dipun akui dening Allah. Lan insyaallah disambut kanthi ayat nomor candhipun nomor 8. Kados pundi kungenipun menika? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Kanggo dheweke kuwi balasan ana ing sak jeroning swarga adem sing isore niku enten aliran sungai. Lan candhaipun sing dheweke kuwi bakal kekal di dalamnya. Allah ridho marang dheweke lan dheweke ridho marang Allah Subhanahu wa taala. Nah nika angger-angger ingkang saged kita ginakaken kangge motivasi menggahipun kita para relawan. Ternyata ibadah menika mboten semata-mata urusan hubungan vertikal dumateng saudara Allah arupi salat lan ibadah makhluk lainipun ananging ingkang arupi ibadah nomor kalih niku namipun ibadah ghairu mahdhur. Napa Ibu? Ibadah ghairu mahdhur. Ibadah ghairu mahdhur menika napa? Ibadah ingkang sifatipun sosial, ibadah ingkang sifatipun hubungan antar sesama manusia utawi ibadah muamalah. Membantu dengan satu dengan yang lain. Jenengan di pasar dol tinuku lajeng napa meneh nggih? Sakniki jagungan ngeten iki kunjuk bareng, mangan bareng niku bagian saking napa? Ibadah napa niku? Ghairu mahdhur, hablu minan nas. Nah, menika pengakuan
saking Gusti Allah menggaipun kita bilih kita boten sekedar semata-mata duweni kewajiban nindakaken salat nanging duweni jejibahan kangge nindakaken hubungan kesaenan dumateng saksaminipun sinten yang besar. Nah, lajeng kados pundi manfaat dumateng kita sebagai relawan menika ingkang saged kita pendhet hikmahipun. Setidak Bapak Ibu nalika kita terjun dumateng kegiatan sosial kemanusiaan, bila kita saged membangun keterampilan berkomunikasi ingkang sae dumateng tiyang sanes. Contohipun kados pundi? Kula wonten ing program Hapus Satu menika nggih cah loro sing riyen niku ngomongi susah. Naminipun Mas Tablik kali Mas Saryanto. Lah nalika sering ketemu pasien, sering ditakoni, ternyata karena ditakoni niku sakniki bocah niku dadi sregep ngomong, pinter ngomong. Nah biasanya pun nek Hapus Satu niku dijuluki apa? Ambulan alabar nggih Mas. Nah riyen niku Mas Nah, soko Mas Tablik kali Mas Saryanto ngomongnya susah, tapi bahasa sering ketemu wong akhirnya ngomongnya gampang. Kados ini panjenengan mungkin antara sepun kita angel ngomong susah berbicara di depan umum kanthi berinteraksi dengan relawan sanesipun saged belajar berbicara. Kali saged nyambung silaturahmi utawi menambah hubungan jaringan ingkang langkung kathah. Dados nalika kita aktif wonten ing kegiatan kerelawanan menika tentu kita badhe pikantuk kanca-kanca ingkang enggal sae menika ing daerahipun menapa dene wonten ing papan panggonan sanesipun. Mungkin nalika riyen pengiriman teng bumi Mas sing meledak gunung meletus gunung Semeru. Nah niku tim KTB tim sanes-sanes itu dikirim mriko. Nah teng mriko ketemu kalih relawan kanca-kanca sanesipun. Dados entuk kenalan anyar, entuk nomor WA anyar, lajeng enten kerjasama langkung gampil soalnya sampun tepan. Niku hikmah saking nomor kalih kita dados relawan. Monggo Bapak sekecakaken dipun unggah dipun rahapi dirawuh. Lajeng wonten mulai memberikan pengalaman berharga. Kados pundi kita kemutan rikala rumiyin nembe pas nalika Covid iki tahun pinten nggih nggih Bekasi 2000 pinten Bu? 2020 dugi kala wingi nggih. Nah niku nalika Covid niku kathah relawan-relawan dadakan ingkang sadurunge ngerti saderengipun boten ngertos babagan kesehatan niku tiba-tiba duweni ilmu niku. Nah contohipun Mas Drajit. Mas Drajit iki dhisik masang tabung gas, apa tabung gas apa? Nah niku kan gas sama di apa? Oksigen. Terus sing dimuter niku kan regulator gas apa niku? Regulator sami nggih. Terus lawannya niki terus ngecek oksi apa? Saturasi di oximeter. Kula sering DC kali Mas Drajit niku. Pas iso masang anu napa jenenge oksigen ora iso Mas. Iso masang regulator ora iso Mas. Iso gunane oximeter kurang iso. Isi-isine bojo perawat ra iso, aku sing ra perawat iso. Ah iki gara-gara napa? Covid. Nah, terus gadhe pengalaman baru sing nalika saderengipun mboten gadhe kemampuan menika. Piye carane gunake APBD APD. Sing gugu-gugu niku lho. APD. Oh, lali kula iki. APD. Kalau untuk semuanya berarti ini rada aneh iki, Bro. Untuk papat setoran iki, Bro. Nah, lajeng muncul hikmah nomor sekawan. Hikmah nomor sekawan apa? Membangun kepekaan sosial. Terus nalika sampun gadhe pendet pengen maringi tetulung dumateng sanesipun ing kiwa tengen masjid misalipun muncul kepekaan-kepekaan.
Iki kira-kira sing perlu didata sing dari yatim piatu sapa, sing kira-kira nggih dahare ampun dinane cek untuk susah sapa. Nah niku mulai diinventaris kemudian dicarikan dukungan pendanaan kangge bantu para tangga tepalih. Supados napa peran utawi pemberian ingkang sifatipun sukarela menika saged membangun kepekaan dumateng tangga tepalih kita menika. Nah, lajeng ingkang boten kalah pentingipun ingkang dados ciri-ciri relawan supados kita mengke saged mangertosi itu paling boten ada beberapa sing perlu kita sebataken. Kok dijamin Pak? Sampun tekan subuh. Ngocor sakit. Nah, wonten ciri-ciri ingkang saged kita pelajari saking sifat relawan menika. Tunggal piyambakipun bergerak secara dinamis. Bergerak itu apa? Ubah ya. Muser-muser. Apa-apa? Nah, bergerak secara dinamis. Artinya gadhahi kegiatan ingkang sifatipun positif, boten mandhegreg. Nek jenenge mandhegreg macet turu nek ngendi macet. Ten griya jenenge apa niku? Ngkremi nggih. Nah, tapi dhek memiliki aktivitas kegiatan ingkang sifatipun positif. Kangge napa? Kangge mengembangkan potensinya, kangge bergerak menyelesaikan masalah-masalah sosial ingkang wonten pundi sak kiwoten niku. Lajeng gadhahi komitmen, gadhahi tanggung jawab ingkang sifatipun tanggung jawab menika dingge memberikan kepercayaan dumateng sinten? Dumateng piyai-piyai sanes ingkang sakmangke badhe bantu, ingkang sakmangke pikantuk bantuan piyambak sehingga sakmangke saged dipun sampurnaken kegiatan-kegiatan positif menika. Menika wujud komitmen saking para relawan. Lajeng ingkang boten kalah agungipun biasanipun ingkang gadhahi ciri-ciri relawan menika gadhahi sifat birrul walidain. Napa Bapak Ibu? Birrul walidain. Napa artosipun birrul walidain menika? Napa Kak? Mboten ngertos ya. Ngerti nek ngerti kan. Napa birrul walidain menika Bapak Ibu? Napa? Pokoke nak krungu nang artine Pak. Birrul walidain menika nggadhahi semangat ngabekti dumateng sinten? Orang tua hati yang sepuh. Nah biasanya sing gadhahi semangat relawan menika sebagianipun gadhahi semangat kangge birrul walidain, kangge ngabektos kanthi sae dumateng sinten? Tiyang sepahipun. Terus biasanipun gadhahi ciri ingkang mekaten menika. Mila kangge dipun kita tentu ingkang gadhahi jiwa sosial boten nglalekaken dumateng betos kita dumateng tiyang sepuh kekalih. Nah, menika bagian saking ciri-ciri ingkang dipun gadhahi dening para relawan menika. Kados kita perlu kembali dumateng topik awal bilih fungsi kegiatan kanggihipun para pekerja sosial relawan kemanusiaan menika boten semata-mata hanya membangun hubungan kali sesama manusia, tapi wonten wujudipun kalian bektos kita ibadah kita dumateng ngarsa dalem Allah. Lan menika sampun dipun contohaken dening Nabi menapa dening para sahabiah, sahabat-sahabat ingkang wau sampun kita criyosaken kanthi singkat. Mekaten saking kawula bilih singkat lan mugi-mugi saged nambahi sekedhik pangertosan kita dumateng dunia kerelawanan ingkang tentu saged dados bekal wonten wekdal dagang lan mugi menika dados pemantik dados pemicu kita langkung semangat oleh hal-hal sing sifatipun teknis saged kita tentu netenaken misalipun kados dene pelatihan nalika napa namanya menghadapi sakaratul maut. Nah, itu saged relawan memerankan fungsi
dados pendamping nalika enten tiyang sepuhipun napa tiyang sepuh sanesipun menika saged kemawon dados relawan kangge tim pemulasaran jenazah ngeneke pelatihan keprofesional dados driver, bahkan enten mungkin pelatihan mengenai mentor utawi tentang kebencanaan nggih, enten pelatihan niku. Nah, niku meningkatkan daya profesionalitas kita sebagai relawan. Nah, mugi-mugi ingkang sikat menika saged dadosaken kita tambah konjulih, tambah semangat melih kangge pun mendalami dunia kerelawanan menika. Mekaten cekap semantun kirang pun kawula nyuwun agung samuga pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken dumateng Tanah Desa. Master kali, Pak. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Ustaz Haji Habib Ismail SDMI ingkang sampun kepareng paring pangertosan wonten ing babagan kerelawanan utawi kesosial kemasyarakatan ingkang dipun sambetaken kaliyan tuntunan-tuntunan agami ingkang kita. Mugi-mugi kanthi pangertos menawa saestu saged anambahi pangertos kita sami satemah sami bobilih wonten wekdal candhaipun bobilih wonten ing bertahan kita sami saged nindakaken menapa ingkang dados pangertosan kita kala. Bapak Ibu ingkang saking kagem ingkang acara dhateng ini sawetawis sharing iso dialog ingkang sanaki kepareng dipun pandu panjenenganipun Bapak Saparudin. Wekdal salapan kawula semangga. Baik, terima kasih. Kembali kami diberi tugas untuk menjadi moderator diskusi pada malam hari ini. Namun sebelumnya kami beri pengantar singkat terkait soal angkringan upah. Sebelum nanti kita berharap beberapa narasumber kita akan menyampaikan motivasi dan sekaligus memberikan informasi, dan setelah itu nanti ada sesi dialog. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa angkringan upah ini adalah sebuah kegiatan yang ingin membangun kegiatan yang berbasisnya adalah dialog. Jadi kalau masyarakat punya problem apa, itu bisa didiskusikan di sini. Maka untuk itu angkringan ukhuwah ini mencoba menghadirkan, mempertemukan masyarakat dengan pihak terkait. Dalam hal ini adalah pemerintah. Mudah-mudahan dengan angkringan ukhuwah ini sekian banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat bisa ditemukan jawaban dan solusinya di sini. Ini juga tempat yang baik untuk berinteraksi secara positif antara warga dengan pemerintah. Pemerintah bisa memberikan informasi dan sekaligus membantu langsung masyarakat yang membutuhkan, dan masyarakat bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya, apa yang menjadi harapannya kepada pemerintah. Nah, karena forum ini adalah penyelenggaranya masjid, maka kita berharap nilai-nilai keagamaan itu bisa diterapkan dalam konteks hubungan antara warga, hubungan warga dengan pemerintah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di tengah kita saat ini sudah hadir yang pertama adalah
Pak Agung Darojani Nurjaman. Jadi beliau ini adalah Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten. Jadi tentu saja bagian beliau ini nanti akan menjelaskan apa dan perannya, apa fungsinya, sehingga kita sebagai masyarakat bisa menangkap apa keperluan kita terhadap tugas dan fungsi beliau. Yang kedua adalah Ibu Kinasi. Ini alhamdulillah dari Semarang ya. Luar biasa. Mohon berdiri Bu. Ibu Kinasi. Ini dari Semarang, luar biasa. Jadi Ibu Kinasi ini adalah relawan Jateng Bergerak. Subhanallah. Kami sebagai mewakili takmir ikut sangat berbahagia pada malam hari ini, di mana kami dikunjungi oleh teman-teman relawan Jateng Bergerak. Dan meskipun ini baru percikan, jadi kita mulai dari yang kecil, harapannya besok kobaran ya. Nah, kami mohon doanya dari teman-teman relawan Jateng Bergerak. Jadi Ibu Kinasi nanti akan memberikan banyak informasi baik terkait BPJS itu maupun hal-hal yang lain yang itu berangkat dari pengalaman beliau, dan mudah-mudahan ini juga menjadi informasi yang positif bagi kita semua, sharing informasi. Nah, yang luar biasanya di luar dugaan pada malam hari ini ternyata ada Pak Dewan di antara kita saat ini. Dalam hal ini adalah Pak Heri Wibawa. Mohon berdiri Pak. Masya Allah. Jadi sebelumnya mohon maaf Pak Dewan, tidak terpikir oleh kami bahwa kami harus memberikan undangan kepada jenengan. Tapi ya ini mungkin ciri Dewan yang merakyat, tanpa harus diundang bisa hadir di tengah kita. Aplaus buat beliau. Jadi beliau nanti akan menyampaikan apa saja yang perlu diusahakan oleh beliau berdasarkan pada tuntutan kita. Mungkin beliau bisa memberikan informasi terkait program pemerintah yang itu di backup, didampingi, gitu kan, oleh beliau, sehingga kita akan memperoleh banyak informasi positif dan sekaligus mungkin juga nanti kita memberikan semacam aspirasi yang bisa diperjuangkan oleh beliau. Mudah-mudahan semuanya menjadi baik bagi kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memaksimalkan waktu kita pada malam hari ini, kami meminta kesediaan dari 3 tokoh kita pada malam hari ini untuk menyampaikan sepatah 2 kata dan sekaligus informasi lebih spesifik, memberi semangat pada relawan kami yang luar biasa pada malam hari ini. Kami beri waktu 10 menit untuk 1 narasumber. Yang pertama, kami minta kesediaan Bapak DPRD dalam hal ini Pak Heri Wibawa. Kami mohon waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Takmir Masjid, yang saya hormati teman-teman komunitas relawan, teman-teman semuanya yang rawuh pada malam hari ini. Pangapunten sangat ini saya juga tahu kok penangan. Jujur saya tidak begitu terkadang setelah terus penangan. Memang minggu kemarin saya diundang, kebetulan saya
tidak bisa hadir. Kebetulan tadi siang saya di WA Pak Tuli ada kegiatan Yowis nanti malam sampai ketemu wajah-wajah. Ya, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat taufik dari kita semuanya sehingga kita tetap bisa bersilaturahmi pada malam hari ini dalam suasana yang senang. Ya, mungkin sebelumnya saya juga minta maaf suruh ngomong apa ya. Yang jelas kalau relawan ini dalam suasana apapun kita sudah terbiasa. Apalagi kalau menurut kita dan teman-teman ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sudah dihadirkan bersama, sudah disuguh. Biasanya kita itu tambiran ya. Kalau sekarang karek milih gitu. Kebetulan saya dari alhamdulillah bisa menjadi wakil rakyat dari support dari teman-teman relawan juga di 2014 kemarin. Jadi waktu itu saya support dari teman-teman berkaitan dengan awal mula kita kekompakan di teman-teman relawan ini. Awalnya di bersih-bersih sungai, kita di 2015 ini untuk kegiatan kita juga mengedukasi berkaitan dengan sungai. Sungai dikembalikan pada fungsinya, sungai dikembalikan pada habitatnya, yaitu sebagai irigasi, sebagai dikembalikan pada fungsinya, yang mana yang dulu sebagai tempat sampah, sebagai tempat buangan yang tidak jelas. Dan situ kita berinisiasi bersama, dan alhamdulillah waktu itu hampir 55.000 orang bisa terjun ke sungai. Waktu itu sungai Pucung, dan situ muncul kekompakan teman-teman yang mana yang kali ini resik itu tidak bisa. Meskipun beberapa tempat berkaitan dengan bantaran sungai yang dari tempat sampah dari tempat untuk bermain bersama, sebagai yang sangat menarik. Setelah itu bergerak teman-teman yang lainnya dengan edukasi sungai. Jadi sungai itu bagian sungai terbersih se-Indonesia waktu itu. Memang kita juga butuh sosialisasi terus sehingga dengan sungai yang terbersih juga butuh sesuatu yang kerja keras. Kalau di teman-teman relawan kita ini sudah terbiasa dengan keadaan saat ini, yang mana kita itu siap 24 jam tanpa melihat baju kita itu apa. Yang penting ada musibah akan paling terdepan. Kadang-kala di pemerintahan kabupaten sendiri kalah cepat dengan teman-teman yang ada. Kebetulan saya juga di Komisi 3 membidangi kebencanaan di periode setengah periode tahun ini. Jadi saya memang selalu support berkaitan dengan BPBD. Setiap penganggaran
dinikmati, dan saya selalu mengingat teman-teman anggaran BPD itu jangan ditangkas, terutama untuk teman-teman relawan. Salah satu kebanggaan Kabupaten Klaten yaitu punya relawan yang sangat banyak. Tidak seperti kabupaten-kabupaten yang lainnya. Kabupaten lainnya ini boleh uangnya kangelan, bayarnya rongenya sendiri. Kita tanpa berbayar, tanpa berbayar, tanpa dirasa kesel. Yang tambahnya kulino. Jadi semua memang sesuatu itu kalau dinyari di kelas ini juga akan berkesinambungan dan berkelanjutan. Mungkin sedikit cerita juga. Mungkin kalau saya selalu berusaha bagaimana relawan itu eksis dengan cara mungkin dalam suatu penganggaran kita selalu prioritas utama untuk teman-teman relawan. Jadi mungkin itu kalau teman-teman komunitas yang lainnya belum sempat kita sounding ya. Kalau ini memang selalu kita support untuk kegiatan kerelawanan. Mungkin dari segi pendanaan, akomodasi, sebenarnya juga tidak oke aja. Kemarin di Klaten Selatan kita juga support untuk kendaraan, untuk akomodasi. Yang barusan ini untuk Kalikotes. Kalau yang tahun kemarin itu relawan Ngawen juga kita selalu kita perhatikan, teman-teman sekat juga. Jadi kita berusaha teman-teman relawan ini bisa eksis terus. Ya semangat Allah tetap siap, ini rabialah ya kita tidak bisa banyak bicara. Ya ini dia dengan semangatnya mereka dengan alat yang memadai bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Kalau kita semangat sama kewenet, ya nanti alat ya kita juga kurang maksimal. Dan saya selalu mendorong pemerintah untuk selalu menganggarkan teman-teman ini, terutama relawan, untuk selalu berpihak. Di beberapa saat kemarin, Klaten ini termasuk paling banyak dikunjungi menteri dan presiden berkaitan dengan penanganan COVID. Karena Klaten ini sangat luar biasa COVID-nya, sehingga kalau orang relawan ini semuanya mengatakan relawan tanpa pamrih, orang mungkin keluarganya membantu ya orang kenal, tapi toh nyowo kadang-kala kita juga lupa wong wis sapa-sapa dibantu keluarganya sampai melawan. Ini yang terjadi, ini yang semangat luar biasa teman-teman. Kadang-kala beberapa saat kemarin saya juga selalu memantau gitu waktu kejadian COVID ini berkaitan dengan komunikasi antara pemerintah dengan teman-teman yang di lapangan ini. Memang awal-awal sangat kurang sampai
selalu kita itu gitu. Pak Menlu itu selalu kita ingatkan. Kalau lagi orang butuh lagi sifatnya, tapi ya gak iya lebih mungkin. Dan saya selalu target kayak gitu. Beberapa saat kemarin pun sempat kami berjalan dengan Islamudin. Islamudin ini sampai ditahan beberapa saat, sampai hampir setahun. Saya sempat marah-marah. Dan itu hak kontok-kontok relawan lebih orang spirol lah. Untuk vitamin berkaitan dengan vitamin teman-teman, tapi kok tidak tersampaikan. Ini yang terjadi. Ya, yang jelas pada malam hari ini saya sangat bangga dan senang sekali sudah dimediasi teman-teman relawan. Ini bagi kita keluarga besar yang tidak bisa dipisahkan. Ya, harapannya kegiatan ini terus ada, dan satu hal harapannya juga pemerintah selalu mensupport untuk kegiatan kita ini. Jangan hanya melihat kekompakan sehingga tanpa istilahnya bagi kita nguangnya. Teman-teman ini sepenting diakui keberadaannya dan cukup, tidak perlu harus selalu dimuliakan. Ya, sehingga kita tidak maju karena dipuja, tidak mundur karena dikritik. Mungkin itu yang sedikit saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut-ikutan enak ya kayak gini. Baik, terima kasih Pak Dewan. Satu kata kunci yang luar biasa yang sudah disampaikan bahwa Pak Dewan kita ini akan selalu memperjuangkan nasib teman-teman relawan. Tentu saja beliau akan bisa menerjemahkan apa kebutuhannya karena berinteraksi langsung dengan para relawan. Aplaus buat beliau. Terus Pak Heru Wibawa, karena pesan ini disampaikan di masjid, maka nilai ibadahnya luar biasa. Dan sebaliknya juga demikian, kalau diabaikan dosanya luar biasa Pak. Tapi insya Allah ini karena ini forum ukhuwah gitu ya, kita bisa saling memahami satu sama lain gitu. Yang paling penting itu adalah apapun kesulitan kalau terhubung dengan semangat ukhuwah, insya Allah bisa mencarikan solusi dari semua persoalan. Baik, terima kasih Pak Heru Wibawa. Semoga nanti kita bisa berinteraksi. Ibu-ibu masih semangat? Yang semangat dong, semangat. Mana? Ini dia. Selanjutnya kita minta kesediaan dari Pak Anjung Dorojati Nur Zaman, beliau Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Klaten. Nah, ini juga sharing informasi dan di sini langsung amalnya ditunjukkan Pak. Ini mumpung di masjid, insya Allah berkah. Langsung disampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti bisa disampaikan, dan juga teman-teman juga tidak perlu ragu untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Insya Allah ini forum yang mulia dan tidak akan membebani satu sama lain karena akan berkah. Kepadanya kami persilakan, aplaus buat beliau.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini, tidak perlu kami sebutkan satu persatu, karena pertama kami berapa dan yang kedua saya yakin kalau forumnya ini forum relawan, semuanya jadi relawan semua. Kami di sini sebenarnya didahului Pak Kepala BPBD, sedianya beliau yang bilang untuk hadir di sini, tapi karena bersamaan dengan acara di kabupaten, sehingga kami yang didahului untuk matur di sini. Sebenarnya kami sendiri kalau matur di hadapan panjenengan terkait dengan kerelawanan malu, jauh sekali panjenengan dengan tenaga, waktu, pikiran dicurahkan untuk masyarakat tanpa mengharapkan apa-apa. Ini yang membuat kami merasa tidak ada apa-apanya dibanding panjenengan semua. Ini aplaus buat panjenengan semua. Memang seperti yang disampaikan Pak Udin tadi, kita memang di Indonesia ini kalau dulu masih dengan pelajaran SD, kita ini kan letaknya strategis di garis khatulistiwa, kemudian di antara dua benua, kemudian di antara dua samudra. Ini membuat posisi kita strategis. Kita bolak-balik dijelaskan seperti itu di SD, cuma ada satu yang tidak dijelaskan, bahwa kita juga berada pada tumbuhan lempengan. Tumbuhan lempengan, kita berada di tengah pada Indo-Australia, kemudian di Pasifik dan di Filipina, kemudian di Apit Dua Samudra, posisi khatulistiwa, sehingga hal ini menyebabkan kalau bahasanya itu Indonesia ini menjadi supermarket bencana. Bencana di Indonesia ini komplit banget, mulai dari gempa bumi, banjir, kekeringan, kemudian puting beliung juga ada, tsunami juga ada. Ini sehingga bencana kita ini banyak sekali. Nah, dalam menangani bencana memang dibutuhkan satu kerangka pikir bahwa penanganan bencana ini merupakan tanggung jawab dari semua pihak. Kalau dari BNPB kita menyebutnya polanya adalah pola pentahelix. Pentahelix itu lima bidang ini yang saling berkaitan dan harus selalu membantu dalam penanganan bencana. Yang pertama adalah pemerintahan, kemudian dunia usaha, masyarakat, kemudian media, dan kemudian yang terakhir itu adalah akademisi. Perpaduan lima ini yang akan membuat penanganan bencana di Indonesia ini menjadi bisa lebih cepat dan lebih baik. Salah satu bidang itu di keterlibatan masyarakat yang sudah panjenengan lakukan selama ini. Sebenarnya sudah dari dulu, dari zaman nenek moyang kita, dan bolak-balik juga ditekankan pada kita itu punya satu semangat, kita punya satu nilai yang tidak ada di negara lain, yaitu gotong royong. Kalau di pemahaman masyarakat, gotong royong dimulai kerja bakti atau 17-an. Sebenarnya tidak. Apa yang panjenengan lakukan, rekan-rekan komunitas relawan, ini adalah satu perwujudan dari semangat gotong royong itu sendiri. Gotong royong tanpa pamrih, ikhlas, tidak perlu diuji, tidak perlu berbahaya seperti sampaikan Pak Heri tadi. Nah, ini satu semangat yang harus kita jaga, harus kita pupuk, terutama dalam menghadapi bencana. Sehingga memang dibutuhkan keterlibatan semua masyarakat. Menurut saya kalau panjenengan nanti hanya mengadakan kami berkepentingan, kewenangan ini sangat terbatas. Kemudian ini juga bersama kewenangan
dari Singapura. Kita mau banyak dari relawan sehingga kami tidak bisa bebas bergerak untuk bisa mensupport panjenengan. Tapi apapun itu kami berharap supaya nanti kami mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Ini sangat membantu sekali dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten. Seperti tadi Pak Ustadz bilang, memang bentuk kerelawanan ini merupakan satu perwujudan dari Anas. Saya tidak salah dengar tadi, dari hubungan kita dengan manusia, dan ini menjadi satu ladang ibadah kita, satu ladang amal baik kita yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal kita, tabungan kita, dan bisa menjadi sarana dakwah kita. Ini juga banyak ditekankan bahwa relawan itu orang status sosial, orang status agama, sukunya apa tidak. Ada gempa di Palu, ada gempa di Lombok dari Jawa Tengah berangkat ke sana. Ada gempa di Cianjur yang terakhir, kalau dari Jawa Tengah dari Klaten berangkat ke sana. Ini menunjukkan bahwa jiwa relawan ini menembus batas-batas suku, agama maupun ras. Jadi memang tidak perlu memandang status apapun, selama kita bisa bergerak, kita bisa membantu, memberikan manfaat kepada sesama. Ini yang harus seperti tadi Pak Ustadz juga saya sampaikan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada sesama manusia. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Heri, bahwa nanti yang teman-teman hadapi, barangkali kami di Badan Penanggulangan Bencana Daerah kita bisa mensupport, bisa support. Tapi memang yang kami sampaikan tadi bahwa banyak keterbatasan kami, dan memang ini yang harus kita carikan solusi bersama-sama. Kadang-kadang Bapak dan Ibu saya tidak berani matur banyak karena memang pengalaman kami jauh di bawah panjenengan semua. Jadi mungkin sedikit saja, mudah-mudahan sudah cukup 10 menit untuk saya tidak berpanjang lebar, nanti kita lanjutkan dengan diskusi yang bersama-sama. Saya dari tadi di senior saya Pak Budi Pendung. Pak Budi Pendung dulu juga di BPBD. Beliau panutan saya di BPBD. Dulu Pak Budi Pendung juga. Jadi, Pak Tersulang sekali lagi kami ucapkan untuk apa yang sudah rekan-rekan, dan mohon maaf bila apa yang kami sampaikan kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus buat Pak Anjung. Masya Allah. Jadi beliau juga tadi sudah memberikan spirit, memberikan semangat, dan sekaligus meyakinkan kita semua, insya Allah kalau kita bekerja sama, semua program sosial bisa diatas. Dan yang menjadi garis bawah adalah kemampuan dan kapasitas pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat itu terbatas. Untuk itu, masyarakat, kaum relawan mengambil inisiatif atau masuk di ruang-ruang yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Ini luar biasanya di situ. Mudah-mudahan semua problem kita dengan semakin banyaknya para relawan, problem masyarakat pun juga akan teratasi dengan baik. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita minta kesediaan Ibu Inansi, relawan Jateng Bergerak. Kepada beliau kami persilakan dan sekaligus aplaus buat beliau.